diaturaken bahwa takwa zahiru takwa ingkang bagian nomor kalih geniku ninggalno larangan. Tidak semua orang mampu meninggalkan larangan. Kalau melakukan perintah hampir semuanya bisa. Nah, perlu kita ketahui, manakala kita durhaka dengan satu anggota yang notabene nikmat dari Allah, maka dan amanat dari Allah kepada kita, maka kalau kita gunakan untuk melanggar, untuk melawan, untuk menentang laranganipun Allah, berarti kita disebut dengan khianat. Karena saiki disili motor malah kayak nabrak sing duwe, lha ya khianat orangnya. Dikasih harta yang semestinya digunakan sarana untuk menuju kepada Allah, malah justru digunakan menjauh dari Allah. Dipadha karo diwenehi sangu dikon nang masjid malah digawe nontok lha nule piye no kae. Iki khianat. Nah, maka kita dianjurkan untuk menjaga anggota kita yang banyaknya ada 7, dikarenakan neraka niku pintunya 7. Manakala kita melakukan maksiat dengan salah satu 7 anggota, maka kita punya pin untuk masuk di neraka dengan pintu 7 itu. Jadi cara pinten itu ana pine, ana nomor pin. Nah, nomor pin ini dibuka ketika kita melakukan maksiat dengan salah satu dari anggota 7. Misalnya meripat, ini khusus untuk jalur orang-orang yang durhaka dengan meripat. Ini khusus orang-orang yang durhaka dengan telinga dan seterusnya. Ini sudah ada pinnya sendiri. Oleh karenanya kita diperintahkan menjaga anggota 7. Kemarin sudah dikatakan, pertama meripat, kedua adalah telinga. Wa amal udzun fatha antasrobiya ilal bid'ah awil ghibah awil fuhsi awil khawdi bil batil au zikri masawin nas. Untuk telinga diperintahkan kita untuk menjaga dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bid'ah. Setidaknya walaupun nggak dilarang, tapi dilarang dengan makruh. Gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu, seruling, gitar. Itu mboten sampai haram, tapi jelas itu hal yang bid'ah. Atau mendengarkan dari ngrasani, dileke wonten tanggane ngrasani, atau sampean dalam pertemuan terus ana kancane ngrasan-rasan, ojo malah nguping, ojo, jangan malah nengklengaken, ojo. Tapi kita harus memberi sikap nahi mungkar, melarang dia kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya kita ingkar bil qalbi dengan menjauh, dengan meninggalkan. Ojo malah melok ngrungokno, melok dompleng, ojo. Rasan-rasan. Yang paling bahaya adalah rasan-rasan di dalam pengajian. Mubaleknya sing ngrasani wong
ngerasani presiden, ngerasani menteri. Padahal kita tahu, kui ngerasani presiden itu nggak mungkin akan minta maaf kepada orangnya. Kapan dia ketemu? Cara adat. Ngerasani kepada para menteri, para pejabat-pejabat, kita tidak akan pernah bisa minta maaf kepada mereka. Sulit jalur sepuro. Padahal Allah tidak akan mengampuni manakala kita tidak minta maaf atau tidak dimaafkan oleh mereka. Sehingga besok kita akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Yang ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadrun manil muflis?" Wahai sahabatku, kenal kau engkau? Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Sahabat bertanya, "Al-muflis fina man la mata'a lahu wa la dirhama." Kalau orang yang bangkrut ya orang yang tidak punya uang, tidak punya harta baik emas atau perak ya Rasul. Jawabnya Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa sadaqatin wa saumin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang besok di akhir kiamat dengan membawa pahalanya sholat, pahalanya sedekah, pahalanya puasa, dan pahalanya macam-macam, baca Quran. Tapi sayang pernah mukul orang lain, sayang menuduh zina orang lain, menggosipkan orang lain, sayang ngerasanin orang lain, sudahlah menyakitin orang lain, nyelatu orang lain. Maka kebaikan-kebaikan itu semuanya fayukhadhu min hasanatihi fayu'ta ila hadza wa min hasanati ila hadza wa ila hadza. Akhirnya kebaikannya semuanya tersebut diambil, diberikan kepada orang yang dicaci maki, kepada orang yang dipukul, kepada orang yang dituduh zina, orang yang digosipin, orang yang dirasanin. Dan kalau ternyata fa'in paniyat palam yufi, kalau kebaikan-kebaikan tersebut tidak mencukupi padahal sudah habis, maka fauhidat min khotoyaku fa'uta ila hadza wa ila hadza wa khotoyakutal hadza. Maka kesalahan daripada orang-orang yang pernah kau caci maki, pada orang yang kau rasani, pada orang yang kau sakiti, diambilkan semuanya, diberikan kepada kamu yang akhirnya dimasukkan neraka. Bayuh malu alaihim ilanna. Duh yang ngeten. Makanya saya katakan, daripada panjenengan memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat sunat, tapi aktif di dalam melakukan dosa, masih lebih baik tidak pernah melakukan dosa terhadap manusia, walaupun banyak sedekahnya, walaupun banyak sholat, walaupun banyak sholatnya, kan betul. Itu yang paling penting ini begitu. Jangan menyakiti kepada orang lain. Sudah pernah saya sampaikan masalah ceritanya Bu Yazid Al-Bastami di dalam masalah cara dia untuk menjaga biar tidak menyakiti orang lain. Sampai-sampai tidak hanya orang, menyakiti pada binatang pun. Sampai-sampai ketika dia membeli kurtum di tanah Hamdan, ketika beliau ada di tanah Hamdan, setelahnya lebih kurtumnya yakni pacar Wenter, setelahnya lebih dibawa pulang ke Bastom, tapi di situ ada 2 semut, dikembalikan lagi di sana. Kenapa? Khawatir itu tersakiti, khawatir dia itu merana yang sehingga susah. Ini bisa ngerogoti kebaikannya.
Eman. Kita akan tahajud sulitnya bukan main. Akan sedekah sulitnya bukan main. Baca Quran sulitnya bukan main. Tapi kita gunakan rasan-rasan, kita gunakan nyakitin orang biar hilang guna. Tapi sebaliknya, kalau kita disakitin orang lain, kita dimaki-maki orang lain, dirasani orang lain, bersyukurlah. Malah justru kalau bisa panjenengan paring asul-asul. Asul-asul itu ya sebagai balasan dia, syukur, ucapan terima kasih. Kenapa? Karena kesalahan kita akan mendapatkan pahala tanpa harus amal. Alhamdulillah oleh transferan pahala. Duh koyok ngoten. Cuman bagi kita kalau memang disakiti, sebaiknya kita memaafkan. Memang bagi orang yang disakiti ini boleh membalas seperti halnya ketika dia menyakiti kepada kita. Wa man ittata 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma ittata 'alaikum. Kalau orang yang menyakiti kepada engkau, silakan engkau balas. Silakan engkau balas sesamanya apa yang ia sakitkan kepada engkau. Tapi wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Apabila orang itu mau damai, apabila orang itu memberi ampun, fa ajruhu 'ala Allah, maka yang ngasih pahala adalah Allah. Ya tentu yang memberi pahala Allah adalah lebih banyak daripada pahala sebagai ganti daripada kesalahan kita aja. Itu bagi kita. Masya Allah. Nah, yang repot itu yaitu sudah ngerasanin orang jelas berdosa dan akan mengurangi pahala kita ditransfer kepada mereka, terus dibungkus dengan pengajian. Yang katanya dia melakukan kebaikan, katanya dia amar ma'ruf nahi mungkar, dan didengarkan oleh banyak orang sehingga maksiat massal. Maksiat massal. Misalnya kalau kita mengolok-olok seorang laki-laki, mereka itu banci, mereka itu yoketu dan lain sebagainya. Padahal orang laki-laki yang nggak banci lah ini kan. Kalau dalih amar ma'ruf nahi mungkar kok mengatakan dengan urusan pribadi. Siji. Nomor 2, urusan amar ma'ruf nahi mungkar yang semacam itu apa ada pengaruhnya? Lau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hauli. Kalau kamu bicara kasar malah justru melarikan diri kepada kamu. Mestinya kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar terhadap raja, datangilah dengan mata berempat. Kalau memang dia melaksanakan, yaitu kalau tidak, ya sudah, kamu sudah menyampaikan. Tidak usah kita paksakan, apalagi dicemarkan dengan di hadapan banyak orang. Itu maksiat massal, Pak. Maksiat massal. Yang lebih bahaya lagi, sudah maksiat tapi gak ngerasa dirinya maksiat, malah ngerasa dirinya baik. Masya Allah. Orang yang merasa baik walaupun baik adalah lebih jelek daripada orang yang merasa jelek walaupun itu jelek. Masya Allah. Benar. Ini hati-hati. Hati-hati dalam masalah ngerasani. Au ilal fuksi, atau bicara jembrek bicara jembrek niku troco niku ya troco gur misuan sanene ya pancene ya wis zaman ini wong sing pinter musuh malah dia panggil ustaz, dipanggil kiai. Modale kuriso bisa misu langgih misu termasuk perbuatan jember, menceritakan tentang rahasianya istrinya.
pada orang lain. Wah, bojoku jan gue kan ya. Atau istrinya menyebutkan menuturkan rahasianya suaminya. Wah, laipai masya Allah jan gitu ya. Niku mboten pareng. Niku haram. Haram. Bu. Haram. Ati ora usah diomong-omongno wong. Ati cek sing lanang ya sing terus sing wedok tok, sing wedok cek sing wedok sing terus sing lanang tok. Aja boleh bojone papat sing luwih wong papat. Lagi. Ati aja sampai menyebutkan niku hukumnya haram. Dan termasuk panjenengan menceritakan suaminya seorang perempuan terhadap perempuan tentang rahasianya suami yang bisa mengakibatkan cekcok, yang bisa mengakibatkan bahaya, alias madul iki nang bojone. Panjenengan semerep sang suami lagi asik dengan orang, ana wong lanang asik dengan orang, lalu panjenengan nyeritakno, "Weh, bojomu mang sing napa nek sing wedok niku mboten pareng." Mboten pareng. Ora usah madulke wong sing marakno geget. Lan suwalike kita tidak boleh melaporkan, jangan mengatakan permasalahan istri terhadap suami. Weh, bojomu mang Kang. Nah, aku delok waduh ngene-ngene. Niku nggih haram. Kecuali kalau memang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten. Iki mboten pareng. Nglaporno nang anaki, nglaporno anak nang bapaki. Anak sampean mang tukang ngutuk kowe ngene-ngene. Niku nggih mboten pareng. Jangan kau laporkan permasalahan anak terhadap bapak, permasalahan istri terhadap suami atau sebaliknya yang bisa mengakibatkan retaknya keluarga alias geger. Niku gak oleh. Niku aja buka rahasiane wong. Aw ilal khawdi bil batil. Atau kita ikut masuk di dalam perkataan yang tidak semestinya atau batil. Di melok-melok rombongan, melok-melok wong ngomong-ngomong perkara sing batil. Termasuk adu domba dan lain sebagainya. Maki-maki pada orang terus sampean melok-melok dukung. Lho ora oleh. Awila dzikri masawin nas, atau kita harus menjaga telinga kita dari mendengarkan, menuturkan kejelekan manusia. Niki mawon sampean gawa. Usahakan semaksimal mungkin tidak menyebutkan jeleknya orang lain. Dan kalau bisa berusaha jangan mengetahui kejelekan orang lain, tapi yang dipandang baiknya saja. Ini yang disebut nasihah. Paham ya? Wis talah mboten usah panjenengan ibu ada macam-macam. Niki mawon usahakan jangan tahu kejelekan orang. Jangan menyebutkan jeleknya orang, tapi sebutkan yang baik-baik dong. Walaupun elek, sampean gak usah ngelebutno elek, isi lebutno sing apik, karena semua orang itu di samping punya kejelekan pasti punya kebaikan. Untala sak bagus-bagusi wong mesti enek eleke, sak elek-eleke wong nggih mesti enek apike. Lah kita jangan menuturkan jeleknya tapi ngukurno baiknya. Niku mawon masyaallah.
Nah, berarti ya cuma meleh wong. Kalau ada orang lakoni jelekan, kita tafsiri, barangkali punya udzur, karena barangkali punya alasan dalam melaksanakan semacam itu. Itu penting. Dia aja suudzon. Berarti delok keapiane wong, aja delok keeleane wong. Tapi kalau pada dirinya sampean lihat eleke awake, jangan melihat baiknya kita. Lihatlah kejelekan kita, kesalahan kita, kemalasan kita di dalam masalah tekonan jamaah, kemalasan kita di dalam masalah ngaji, kebodohan kita di dalam mengerti hukum-hukumnya Allah. Pasti ada kejelekan-kejelekan. Disitulah kejelekan-kejelekan itulah yang mestinya panjenengan ketahui. Kejelekannya awake, kejelekannya awake. Jangan diketahui kebaikannya awake. Maksud kita mengaji, maksud kita mencari ilmu bukan untuk mencari pembenaran pada diri kita, tapi mencari kesalahan pada diri kita, mencari kekurangan diri kita, dan mencari kebenaran orang lain. Paham? Maksud kita mengaji, cari ilmu bermacam-macam itu adalah untuk mengetahui kekurangan kita, mengetahui kesalahan kita, mengetahui busuknya kita, bukan mencari pembenaran kita. Dan untuk mengetahui kebaikan orang lain, bukan untuk mengetahui kejelekan orang lain. Yang repot yaitu kalau melihat dirinya yang benar saja orang lain salah. Nah, ini bahaya. Sehingga kita tidak pernah melihat kebaikan kita, tapi kita selalu merasa berbuat baik, berusaha berbuat baik. Jadi kita selalu merasa jelek, tapi selalu berusaha melakukan kebaikan. Ini maksiatun aurasat dullan wastisgharan khairun minat ta'ati aurasat izzan wastikbaran. Orang yang durhaka, orang yang melakukan kejelekan, orang yang maksiat, yang kemudian merasa dirinya jelek, merasa dirinya asor, merasa dirinya enggak punya apa-apa, ini lebih baik daripada orang yang taat tapi merasa dirinya ahli taat, merasa dirinya ahli baik. Siapa yang merasa dirinya baik, ini enggak kenal dengan Tuhannya, enggak kenal dengan Tuhannya, karena enggak tahu yang baik itu bukan kita, yang baik itu adalah Allah. Makanya fa in kana khairan fa minallah, fa in kana syarran fa min nafsi. Segala perbuatan yang baik apapun nisbatkan itu akokno itu maksud akukan. Nisbatkan akukan itu nisbatkan itu milikkan pada Allah Ta'ala. Wa in kana syarran famin nafsi. Ketika ada perbuatan jelek, anggap itu adalah perbuatan panjenengan. Jadi ini cara kita untuk menaklukkan nafsu kita. Dan sebaliknya dari arti itu berarti kalau memang engkau merasa baik, itu jelek. Karena itu kalau kau merasa baik itu adalah jelek. Karena apa? Segala apa yang dari engkau itu jelek. Karenanya walaupun itu sholat, walaupun itu puasa, walaupun itu sedekah, walaupun itu zakat, kalau memang itu merasa dari panjenengan, itu jelek. Kalau merasa itu dari panjenengan, itu jelek. Lalu bagaimana? Kebaikan-kebaikan itu jangan diakui, jangan mengaku.
Jadi kalau kebaikan-kebaikan apapun sing panjenengan aku itu jelek. Sing panjenengan aku itu jelek. Lah aku niku elek. Dan ketika ada aku, ini tidak ada Tuhan. Orang ini pangeran. Kenapa kalau aku tidak ada pangeran? Sebab sebagaimana yang diaturkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari bahwa melihat Allah itu seperti halnya melihat perawan yang dipengit arep dirabekno. Lek ana perawan dipengit arep dirabekno itu biasa isi. Kalau panjenengan inceng gawe ngalih. Lek panjenengan ngalih gawe inceng. Lha kene. Kalau panjenengan inceng gawe ngalih, kalau panjenengan ngalih gawe inceng. Loh Allah Ta'ala jika demikian lepas jenengan mejeng ini aku lakoni aku arti sodakoku ini sholatku hilang pengeran. Tapi kalau panjenengan nilai ini bukan perbuatan saya, nah sokok dari Allah Ta'ala. Allah akan nampak, Allah akan kelihatan manakala kita bersembunyi. Manakala kita bersembunyi Allah kelihatan. Kalau kita nampak Allah tidak kelihatan.